Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahadul Ilham NIM 060 dari kelas B23 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah manajemen PR yang mana menjadi tugas UTS dari matkul tersebut begitu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang menjadi tema dari kelompok presentasi saya, yakni perbedaan CSR dan CSIS atau CSI gitu. Nah, sebelum masuk ke kita membedakan antara kedua tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mungkin pengertian secara harfiah dari kedua tersebut begitu. Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility itu merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan itu terhadap masyarakat ataupun juga lingkungan sekitarnya begitu. Nah, tanggung jawab ini dapat berupa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lalu untuk yang CSIS atau Corporate Social Initiative itu merupakan sebuah definisi yang mencakup tindakan perusahaan untuk mendukung kebaikan sosial, kemudian juga melampaui kepentingan perusahaan itu sendiri dan di luar apa yang diwajibkan oleh undang-undang, mengutip dari McWilliam et al 2006. Maksudnya gimana gitu, intinya tuh kalau untuk yang CSI ini lebih ke tindakan yang bersifatnya tuh ini inisiatif lah begitu, enggak termasuk di dalam program yang udah disiapkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat merujuk pada undang-undang yang ada gitu. Nah, lalu kita masuk ke perbedaannya. Yang pertama pada aspek definisi lah. Ini lebih tak jelasin begitu. Untuk definisi sendiri, CSR ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang sifatnya itu lebih luas gitu, mencakup komitmen jangka panjang untuk beroperasi secara etis dan juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat sekitarnya gitu. Nah, CSR ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan sekitarnya lah gitu. Lalu untuk yang CSI ini berfokus pada inisiatif sosial yang sifatnya itu lebih spesifik. Biasanya berupa proyek atau juga program jangka pendek yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat terkait dengan isu sosial yang sedang berlangsung begitu. Nah, ini di luar dari tanggung jawab perusahaan menurut undang-undang gitu. Oke. Lalu untuk yang pada aspek kedua ini pada cakupannya. Untuk cakupan dari CSR ini sendiri itu pada aspek-aspek operasional perusahaan yang lebih luas, termasuk kesejahteraan karyawan, kemudian kepatuhan terhadap regulasi dan juga dampak lingkungannya gitu. Lalu untuk yang CSI ini berfokus pada proyek spesifik seperti donasi, kemudian juga pembangunan fasilitas umum gitu dan juga program pendidikan yang langsung menangani kebutuhan masyarakat. Intinya tuh cakupannya untuk yang CSR ini luas banget gitu. Termasuk di dalamnya ya berkaitan dengan bagaimana karyawan kita perlakukan, kemudian juga kita berpatuh pada regulasi dan juga itu dampak dari yang kita laksanakan gitu pada lingkungan sekitar kita. Sementara untuk CSA ini lebih sifatnya tuh spesifik gitu, langsung kita perlukan saat itu gitu. Ya kayak semisal donasi lah korban bencana dan sebagainya gitu. Oke, lalu lanjut untuk yang aspek ketiga itu tujuan. Nah, CSR ini bertujuan untuk membangun reputasi sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dengan komitmen yang berkelanjutan. Sementara untuk yang CSI ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret pada permasalahan sosial tertentu yang sedang terjadi gitu. Seringkali CSI ini bentuknya pada filantropi perusahaan yang sifatnya itu taktis. Apa sih maksudnya gitu? Filantropi perusahaan yang sifat taktis ini itu merujuk pada kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat gitu melalui pendekatan yang sifatnya lebih spesifik, lebih terukur dan juga fokus pada kebutuhan tertentu yang sifatnya itu harus segera dilaksanakan gitu. Seperti ya kayak tadi saya sebutin di awal gitu, pemberian
bantuan kepada korban-korban bencana gitu. Oke, lalu lanjut untuk yang aspek perbedaan yang keempat itu pada jangka waktunya. Nah, CSR ini sendiri merupakan program yang berkelanjutan. Nah, dari kata-kata berkelanjutan udah kita pahami gitu bahwa CSR ini itu sifatnya untuk jangka panjang gitu. Strategi-strategi yang dilaksanakan itu ya untuk kepentingan jangka panjangnya gitu. Jadinya mungkin bisa kita bilang nggak saat ini berdampak pada kita gitu atau pada masyarakat gitu kan. Tapi untuk kedepannya itu pasti nantinya akan berdampak pada mereka gitu. Lalu untuk yang CSI ini merupakan proyek yang fokusnya itu pada hasil yang spesifik untuk menyelesaikan masalah sosial tertentu gitu. Intinya ya emang langsung dikerjakan mungkin ya sifatnya gitu, kayak saat itu terjadi ya kita keluarkan itu kebijakan CSI kita kalau dari sisi kita sebagai perusahaan gitu. Oke, itu untuk pendekatan-pendekatan dari 5 aspek itu yang kami temukan, kami presentasikan pada kelompok perbedaan CSR dan juga CSI gitu. Lalu selanjutnya itu pada contoh dari CSR maupun CSI begitu. Untuk CSR sendiri di sini kita mengambil program diantaranya yang pertama ada Pinky Movement dari Pertamina, kemudian beasiswa BRI Peduli dan juga program Clean and Healthy Living gitu. Nah, yang pertama tadi program Pinky Movement ini dari instansi atau dari badan usaha Pertamina gitu. Nah, ini dimasukkan untuk mendukung UMKM gitu untuk semakin berkembang ke depannya gitu. Lalu yang beasiswa BRI Peduli itu udah kita ketahui lah, ini lebih berdampak pada peduli ya sifatnya sosial gitu. Lalu untuk yang program Clean and Healthy Living ini tuh dari Danone Indonesia. Nah, ini sifatnya pada bidang kesehatan masyarakat lah gitu. Sehingga kita melihat dari ketiga contoh program yang sudah saya sebut di awal, itu merupakan semua program ini berfokus pada keberlanjutan yang sifatnya jangka panjang dan berdampak pada masyarakat sekitar nantinya gitu. Seperti itu. Lalu itu contoh CSI ini pada program Solve for Tomorrow dari Samsung. Nah, kita ngambilnya itu dalam konteks global gitu untuk programnya ini. Mengapa? Karena program dari si Samsungnya sendiri ini dilaksanakan di AS, Amerika Serikat gitu. Nah, program dari Solve for Tomorrow ini itu mendukung pendidikan STEM di AS dan juga BD Social Investment dari lembaga BD, usaha BD yang berfokus pada kesehatan masyarakat. Kedua program ini pun ditujukan pada solusi masalah permasalahan yang secara spesifik perlu kita ukur gitu dalam jangka yang pendek seperti itu. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan bila kita merujuk ke atas tadi itu CSR lebih strategis dan menyeluruh dalam konteks keberlanjutan si perusahaannya. Sementara CSI ini lebih bersifat taktis dan juga spesifik pada proyek yang menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat gitu. Intinya tuh ya CSR nih sifatnya tuh lebih ke strategi untuk kebutuhan di masa mendatang gitu, kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Sementara untuk yang CSI ini tuh kebutuhannya mungkin yang sifatnya emang saat ini gitu, kontemporer gitu, saat ini perlu kita laksanakan gitu. Misalnya kalau kita agak terduga gitu terjadi bencana sosial atau bencana alam gitu. Nah, program CSI inilah dari suatu perusahaan dikeluarkan gitu. Jadinya enggak termasuk dari program yang diwajibkan oleh pemerintah sebagaimana yang termuat di UUD, namun juga perusahaan ini sendiri pun punya inisiatif gitu. Semisal ternyata ada kejadian inilah gitu dan kita sebagai perusahaan yang ada di sekitarnya tetap harus bisa membantu gitu secara langsung dan juga cepat gitu. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wallahul muwaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.